Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk suara saya apakah bisa masuk di adik-adik? Bisa. Baik. Sebelumnya perkenalkan nama saya Enda Retno Sayap. Kalian bisa panggil saya Bu Enda. Jadi, penggunaan online JISMAT 6 pada mata pelajaran IPS. Ya, apalagi untuk adik-adik kan menghadiri pembinaan online ini pada hari Minggu ya, di mana hari Minggu itu seharusnya hari weekend, liburan untuk adik-adik ya. Tapi karena kalian mengikuti pembinaan online pada minggu hari ini, saya mengapresiasi pada adik-adik karena berarti adik-adik memiliki semangat untuk pembinaan online IPS. Maaf, maaf, suaranya baru masuk. Untuk soal pembinaan IPS kali ini, nanti ketika saya memberikan soal, adik-adik juga boleh menjawab pertanyaannya ya. Jadi nanti bisa diskusi bersama. Nggak apa-apa adik-adik menjawab, baik salah maupun benar, nanti kita bisa diskusi bersama. Untuk soal nomor pertama, luas suatu kawasan pertambangan hasil yang diplot dan peta skala 1:5.000 adalah 25 cm persegi. Maka luas sebenarnya di lapangan adalah A. 250 meter persegi, B. 12,5 hektar, C. 6,25 hektar, atau D. 62,5 hektar. Jadi, adik mungkin mau menjawab, boleh persilakan terlebih dahulu. Betul. Untuk Hamdan 6,25. Barangkali yang lain ingin menjawab. Oh, suaranya terlalu kecil. Bentar.
Sudah bisa terdengar suara saya? Atau masih? Bisa, bisa, Bu. Oke. Oke, untuk soal nomor pertama, luas suatu kawasan pertambangan hasil yang diplot dalam kertas bandingan itu adalah luas tingkat di sebenarnya di lapangan adalah sebenarnya soalnya mudah untuk kerja tinggal adik-adik tinggal mengatakan luas dari petanya dikali skala sepanjang tahun. Dari hasil pengamatannya itu, Edo menyimpulkan bahwa cuaca dan iklim memiliki perbedaan. Berdasarkan cerita tersebut, perbedaan utama antara cuaca dan iklim terletak pada, mungkin adik-adik bisa menjawab pertanyaan nomor 2, antara A, letak lintang, B, tinggi rendah curah hujan, C, kelembapan udara, D, luas area dan waktu. Letak lintang. Untuk Hamdan menjawab letak lintang, mungkin yang lain bisa menjawab. Atau mungkin ini, Adit, Nakib bisa menjawab. Sudah mulai apa Kalau belum? ada yang mau Belum. menjawab, ya. Oh, sorry, IPS aku. Saya Inggris ya. Ya, untuk pertanyaan nomor 2 nih, terkadang kita kan bingung ya, bedanya apa sih cuaca sama iklim? Nah, kalau kalian tahu, cuaca itu lebih kepada kondisi atmosfer di wilayah sempit, tapi lebih spesifik. Contohnya misalnya nih, kalau dari hari cuaca di Gresik Kota GKP, itu lagi mengalami cuaca hujan. Tetapi beda kalau misalnya kita di Kota Sedayu. Kota Sedayu itu belum tentu hujan. Nah, itu yang dinamakan cuaca. Beda lagi kalau iklim. Iklim itu lebih mencakup wilayah yang luas dan biasanya jangka waktunya itu jangka panjang. Misalnya contohnya nih, kalau iklim tropis di Indonesia lembab dan panas seperti itu. Jadi bedanya itu dari variabel cuaca itu sendiri adanya kelembapan udara, kemudian juga ada curah hujan seperti itu. Tapi kalau dari iklim itu sendiri, contohnya seperti dilihat dari topografi. Topografi itu dilihat dari struktur buminya dulu seperti apa. Kemudian dilihat dari vegetasinya seperti itu. Jadi nomor 2 jawabannya yang benar adalah luas area Loh, dan waktu. Jawabannya yang benar adalah D, luas area dan waktu. Oke, lanjut nomor 3. Pak Budi memiliki lahan pertanian yang tanahnya berwarna gelap dan gembur. Menurut penyuluh pertanian, tanah tersebut termasuk jenis tanah humus yang berasal dari sisa-sisa tumbuhan yang membusuk. Di lahan itu, Pak Budi menanam padi, nanas, dan kelapa. Semuanya tumbuh subur. Tanaman-tanaman tersebut dapat tumbuh subur karena tanah humus mengandung banyak A. Silikat, B. Hara, C. Mineral, dan D. Air. Kira-kira adik-adik mau menjawab yang benar yang mana? Mungkin Renata juga bisa menjawab. Hamdan, Hamdan jawab Hara. B. Silikat. B, Kak. Ini ada yang beda jawabannya. Sabjudas menjawab D. Air. Nakib menjawab C. Mineral. Oke, kita bahas dulu ya. Kalau dari tanah humus. Kalau tanah humus sendiri itu merupakan tanah dari sisa-sisa organik. Jadi kayak sampah-sampah daun seperti itu. Nah, makanya dari tanah humus itu berbeda dengan kandungan yang ada di silikat maupun mineral. Kalau silikat sama mineral itu biasanya ada di kandungan
bagian sampah-sampah anorganik seperti itu. Jadi, kalau menanyakan dari kandungan, itu yang benar tanaman-tanaman tersebut tumbuh subur karena tanah humus mengandung banyak hara. Jadi jawabannya B. Kalau misalnya air itu penting, tapi yang ditanyakan dalam tanah humus itu yang ditanyakan adalah kandungannya. Jadi nomor 3 yang benar adalah hara. Jawabannya B. Oke, lanjut. Nomor 4. Pak Hasan tinggal di daerah pesisir yang banyak memiliki tambak garam. Ia memperhatikan bahwa tambak-tambak tersebut hanya dibuat di daerah yang jarang turun hujan. Menurut penjelasan pamannya, air laut di tambak harus menguap agar garam dapat terbentuk. Berdasarkan cerita tersebut, salah satu syarat daerah pantai yang cocok digunakan untuk kegiatan tambak garam adalah A. Pantai yang jarang terjadi hujan. B. Pantai jernih dan curam. C. Daerah aliran sungai deras. Dan D. Suhu udara rendah. Mungkin A, adik-adik bisa. Nah, A. yang lain A, Aku A. boleh dijawab. Nakib kenapa menjawab A? Pantai jarang terjadi hujan. karena Nakib? di situ dijelaskan Nah. Oh ya, soalnya ya, ya memperhatikan bahwa tambak hanya dibuat di daerah yang jarang turun hujan. Benar. Berarti nomor 4 jawabannya A, pantai A, yang terjadi hujan. Jadi untuk pembentukan garam itu biasanya dicari pantai yang memang jarang terjadi hujan. Selain itu juga dilihat dari suhu yang relatif tinggi serta angin yang kencang. Seperti itu. Maka nomor 4 jawabannya adalah A. A. Betul. Oke, dilanjut nomor 5. Negara Indonesia merupakan negara maritim karena hampir 2/3 atau setara dengan 5,8 juta kilometer persegi dari seluruh wilayah Indonesia berupa perairan atau laut. Hal ini menunjukkan Indonesia kaya akan A. Mutiara, B. Ikan, C. Garam, atau D. Rumput laut. B, Kak. B, B, Kak, B, Dulu. ikan. Betul. Nomor 5 betul, jawabannya adalah ikan. Karena negara Indonesia Oh itu iya. sendiri kan disebut negara agraris maupun negara maritim ya. Jadi kalau untuk negara maritim jelasnya kaya akan perairan hasil laut. Maka jawabannya yang B. B. Lanjut nomor 6. Dalam sebuah proyek sekolah, siswa diminta mencari solusi ekologis untuk mencegah abrasi di daerah pantai. Mereka menemukan bahwa daerah yang memiliki banyak pohon mangrove memiliki abrasi yang lebih kecil dibandingkan daerah yang pohon mangrove-nya ditebang untuk tambak ikan. Dari hasil pengamatan tersebut, solusi berbasis ekologi yang paling tepat untuk mengurangi abrasi pantai adalah, mungkin adik-adik bisa menjawab. Melestarikan mangrove di Di pantai. pantai. Do, Jawabannya melestarikan do. mangrove di pantai. Do. D, Oh, Kak. nah yang lain Do. sama? D, Iya, D. sama Kak. Ya, yang betul jawabannya adalah do. Upaya yang dilakukan dalam ilmu ekologi untuk mengurangi abrasi pantai adalah dengan cara melestarikan hutan mangrove. Ya, betul. Kita lanjut nomor 7. Nih, Pak Darto tinggal di lereng gunung berapi. Setelah terjadi letusan gunung, tanah di sekitar rumahnya menjadi sangat subur. Warga pun banyak menanam sayuran dan padi karena tanaman tumbuh dengan baik di tanah hasil endapan abu vulkanik tersebut. Tanah seperti yang ada di daerah Pak Darto merupakan jenis tanah muda berasal dari pengendapan subur dan umumnya berasal dari gunung, yaitu tanah A. Litosol, B. Latosol, C. Regosol, D. Aluvial. Adik-adik boleh menjawab yang mana yang benar? Latosol, Kak. Niza menjawab latosol, Hamdan menjawab regosol. Yang lain? Latosol, Kak.
Regosol. Regosol. Nizam, boleh dijawab kenapa jawabannya latosol? Nizam, Nizam. atau boleh Nakib? Kenapa dijawab latosol? Iya, ayo. Karena tanahnya dekat dengan Apa? karena tanahnya bekas dari abu vulkanik. Regosol, Oke. Kak, izin menjawab. Siapa yang menjawab tadi? Regosol, Kak. Oh, yang jawab regosol tadi, kenapa jawabannya kok regosol? Karena tanahnya terdapat mineral dan perkembangannya lemah, belum sempurna, dan teksturnya kasar. Ya, jadi kita bahas terlebih dahulu ya. Kalau bedanya dari litosol itu sendiri merupakan tanah yang tipis, jadi pada batuan induk yang sering berada di lereng curam. Kalau litosol ya. Kalau latosol itu biasanya tanah tua dengan pelapukan yang besar. Nah ini ada yang kejebak, biasanya di regosol sama aluvial. Kalau di regosol itu sendiri merupakan tanah yang berasal dari endapan abu vulkanik gitu. Kalau dari aluvial itu sendiri memang berasal dari endapan sungai, jadi bukan dari material gunung. Jadi jawabannya nomor 7 adalah C, regosol. Oke. Lanjut nomor 8. Program di sekolahmu yang telah berjalan salah satunya adalah memilah sampah organik dengan anorganik. Untuk membuat sistem daur ulang sampah sekolah yang efektif, komponen yang penting adalah, ini seharusnya soalnya mudah ya untuk adik-adik, mungkin bisa dijawab langsung jawabannya. B, Kak. B, Hamdan jawab B. Ayib jawab B. Oke. Untuk nomor 8 ini mudah ya pertanyaannya ya. Jadi jawaban yang benar adalah edukasi berkelanjutan. Jadi untuk membuat sistem daur ulang sampah sekolah yang efektif, komponen yang penting adalah membuat edukasi yang berkelanjutan. Jadi untuk menunjukkan kesadaran dan rasa tanggung jawab guru maupun siswa dan seluruh warga sekolah tentang pentingnya mengolah dan memilah sampah. Oke, berlanjut. Nomor 9. Ketika seorang anak mengalami permasalahan di sekolah, orang tua memberikan semangat, mendengarkan keluh kesah, dan membantu mencarikan solusi. Maka peran keluarga tersebut menunjukkan fungsi A. Proteksi, B. Sosialisasi, C. Afeksi, atau D. Reproduksi. D. B, Sosialisasi. Kak. Sosialisasi. Sosialisasi. Ada yang menjawab B. Sosialisasi. Yang lain? Wah, menjawab B semua ya. Oke, kita bahas dulu. Kalau dari peran keluarga, kita bahas satu-satu melalui proteksi dulu. Kalau proteksi itu melakukan perlindungan, entah dari orang tua melindungi anak, jadi melindungi dari keselamatan, seperti itu. Kalau sosialisasi itu biasanya ketika keluarga atau ayah atau ibu kalian itu mengajak diskusi kalian, jadi mengajarkan atau membimbing kalian hal yang baik, jadi mengajarkan etika atau norma, ya. Kalau afeksi itu baru menunjukkan pemenuhan kebutuhan kasih sayang. Jadi ketika anak itu mengalami permasalahan, harusnya anak itu perlu didukung, jadi diberikan semangat. Jadi ketika orang tua itu juga bisa mendengarkan keluh kesah dari anak, itu termasuk dari fungsi afeksi. Kalau dari fungsi reproduksi berbeda ya. Kalau reproduksi kan secara biologis. Maka jawaban yang benar nomor 9 adalah yang C. Ya. Yang benar adalah C, afeksi. Karena afeksi sendiri merupakan fungsi pemenuhan kebutuhan kasih sayang yang biasanya dibutuhkan anak-anak. Dukungan emosional. Jadi dukungan emosional ini bisa melalui memberikan semangat atau juga bisa mendengarkan keluh kesah seperti itu.
Lanjut nomor 10. Seorang siswa sering melihat gurunya bersikap sopan dan sabar ketika menghadapi murid yang berbuat kesalahan. Tanpa disadari, siswa tersebut mulai meniru cara berbicara dan bersikap gurunya ketika berinteraksi dengan teman-temannya di sekolah. Sebagai bentuk interaksi sosial yang tampak dari peristiwa tersebut adalah A. Imitasi, B. Sugesti, C. Empati, atau D. Simpati. Adit menjawab B. Sugesti. Mungkin yang lain? Said menjawab A. Niza menjawab A. Oke. Bentuk interaksi yang tampak dari peristiwa tersebut. Sugesti. Ya? Ada yang menjawab sugesti? Aib ya yang menjawab sugesti. Bukan, empati. Sabjudas menjawab A. Oke, kita bahas dulu. Kalau dari bentuk-bentuk interaksi sosial itu juga ada imitasi, sugesti, empati maupun simpati. Nah, kalau imitasi itu sendiri di mana biasanya seseorang tuh suka meniru perilaku seseorang. Tuh, misalnya kayak ketika kita itu mempunyai idola bola ya, pemain bola. Nah, itu biasanya kita menirukan dari gerak-geriknya, gayanya, atau cara berpakaiannya, seperti itu. Itu yang namanya imitasi. Kalau sugesti itu sendiri biasanya dipengaruhi oleh seseorang. Biasanya ketika kita itu berdiskusi, kemudian itu dipengaruhi oleh seseorang, terus kita terpengaruh. Nah, itu namanya sugesti. Itu. Mungkin ada yang tahu nggak bedanya empati sama simpati? Ada yang tahu nggak? Kak, maaf, IPS level 3 sama level 4 apa bedanya? Kalau dari IPS level 3 itu masuk di kategori yang SD ya. Kalau level 4 itu masuknya di kategori SMP kelas 7, 8, sama 9. Tuh, ini sudah dijawab sama Sabjudas. Ya, betul. Itu. Jadi jawaban nomor 10 adalah yang A. Karena imitasi merupakan sikap meniru perilaku, sikap, atau tampilan orang lain. Kalau empati itu merupakan kemampuan untuk memahami dan merasakan perasaan seseorang, seolah-olah kamu berada di posisi mereka. Misalnya, kalau dari empati itu sendiri, kita mendengar berita tentang banjir di Jakarta yang menimbulkan korban banyak, terus kita merasa bersedih, ikut merasa empati. Nah, itu namanya empati. Terus kalau simpati itu merupakan perasaan ikut merasakan kesedihan atau kebahagiaan orang lain tanpa benar-benar mengalami hal yang sama. Oke, dilanjut. Nomor 11. Di sebuah kota kecil terdapat seorang guru bernama Pak Andi yang sudah mengajar selama lebih dari 15 tahun di SMP Negeri Setia Bakti. Karena dedikasi dan prestasinya dalam meningkatkan mutu pendidikan sekolah, ia sering mendapat penghargaan dari Dinas Pendidikan. Suatu hari, pemerintah daerah mengadakan seleksi kepala sekolah dan Pak Andi dinyatakan lolos karena nilai kinerjanya yang sangat baik. Sejak saat itu, ia resmi menjabat sebagai kepala sekolah di tempat yang sama. Perubahan status sosial yang dialami oleh Pak Andi menggambarkan bentuk mobilitas sosial secara. Mungkin adik-adik bisa menjawab. C, Kak. Tanya Vertikal naik. vertikal naik. Adit menjawab vertikal naik. C. Karena naik. Sabjudas B atau C? Nih, saya juga C, menjawab Kak. C. B. Kenapa kok B? Astika menjawab C. C, Kak. Karena Karena perubahannya naik. perubahannya Karena naik. naik. Berarti Karena status sosialnya naik yang menjadi kepala sekolah. Dari Berarti awal yang guru menjadi ke sekolah. C ya? Iya. Ya, betul. Jawabannya
dari Sarjudas dan teman-teman lain yang menjawab C. Jadi kalau vertikal naik itu biasanya tingkat status sosialnya tuh naik bertahap ke atas. Kalau horizontal itu biasanya status sosialnya tuh sama saja. Misalnya ketika ibu di sekolah menjadi guru, kemudian ketika ibu pindah di sekolah lain tetap menjadi guru, maka itu bentuk mobilitas sosial secara horizontal. Itu. Terus kalau vertikal turun biasanya terjadi ketika penurunan Kinerja. jabatan atau kinerja. Seperti itu. Oke, betul jawabannya C. Oke. Lanjut nomor 12. Dalam sebuah komunitas pedesaan, tradisi dan nilai-nilai budaya lokal mulai memudar karena generasi muda lebih tertarik terhadap budaya populer luar negeri yang mereka akses melalui media sosial. Sehingga upaya yang paling tepat untuk mengatasi permasalahan sosial tersebut adalah BKB. Menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya lokal melalui cara modern. Menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya lokal. B, Kak. Oke. Nomor 12 mudah ya pertanyaannya ya. Jadi upaya yang paling tepat untuk mengatasi permasalahan sosial tersebut dengan cara menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya lokal melalui cara modern. Seperti itu. Oke, berlanjut nomor 13. Lembaga sekolah merupakan lembaga yang bertujuan untuk mendidik dan membimbing generasi muda agar berguna di kehidupan masyarakat. Lembaga sekolah juga dapat diterima oleh masyarakat yang disebut dengan adik-adik boleh menjawab. B, yang lain? TK. Ayi penjawab C. Kenapa kok C? Mungkin yang mau menjawab, kenapa alasannya menjawab C? Ada yang ingin menjawab? Karena sosial sensitif institusi. Oke, jawaban yang benar itu memang C, nomor 13. Nomor 13 jawabannya C. Untuk A itu salah, jawabannya basic institution. Karena basic institution itu merupakan lembaga dasar yang berperan dalam kehidupan masyarakat, tetapi tidak secara khusus menunjukkan penerimaan masyarakat. Sama seperti halnya dari opsi yang B, itu juga salah. Karena opsi yang B itu merupakan lembaga yang tidak diakui dan tidak diterima oleh masyarakat. Beda ya. Jadi yang benar adalah yang C, Social Sanctioned Institute. Jadi memang kalau ada instituti ini bukan institution, itu lembaga yang memang diakui dan legal. Jadi jawabannya nomor 13 adalah C. Lanjut nomor 14. Pada zaman pemerintahan Belanda dibangun sekolah yang berbeda untuk keturunan Belanda dan kaum pribumi. Hal ini merupakan faktor penghambat terjadinya mobilitas sosial, yaitu A. Struktural, B. Ekonomi, C. Edukasi, atau D. Diskriminasi. TK. Edukasi. C, Kak. Diskriminasi. Sarjudas menjawab D. Diskriminasi. Yang lain? TK. Edukasi. Edukasi. C, Kak. D. Hmm. Yang lain? Oke, kita bahas ya. Kalau untuk faktor penghambat terjadinya mobilitas sosial, dan ini berhubungan juga dengan sekolah. Mungkin memang benar kalau arahnya itu menuju edukasi, tetapi yang yang lebih di garis besarkan itu dari faktor mobilitas sosial secara keseluruhan. Jadi tidak hanya edukasi saja, tetapi lebih ke
diskriminasi. Diskriminasinya itu seperti apa? Misalnya pada zaman pemerintahan Belanda, itu bangsa Indonesia tuh hanya rata-rata diperbolehkan itu sekolah hanya sampai SMP. Jadi kalau memang untuk masyarakat pribumi yang waktu itu bersekolah, untuk yang jenjang SMA maupun perkuliahan, bahkan sampai ikut perkuliahan itu, mereka hanya untuk orang-orang kalangan bangsawan, seperti itu. Contohnya misalnya dari eh, sekolah rakyat misalnya. Sekolah rakyat di zaman Belanda waktu itu juga memberikan edukasi kepada masyarakat di desa, tetapi memberikan edukasinya itu dengan hanya pelajaran 3M. Jadi hanya membaca, menulis maupun menghitung. Nah, nanti kalau memang masyarakat pribumi itu sudah menguasai 3M itu tadi, akhirnya masyarakat pribumi itu nanti diarahkan ikut untuk wanita biasanya lebih berfokus untuk memasak atau menjahit. Jadi lebih dikerahkan dalam tenaga kinerja kayak gitu, tenaga kerja seperti itu. Kalau untuk cowok biasanya, untuk laki-laki biasanya kalau nggak dijadikan supir seperti itu atau mungkin juga bisa pegawai sipil seperti itu. Jadi nomor 14 jawaban yang benar adalah D, diskriminasi ya. Nih. Diskriminasi adalah salah satu faktor utama penghambat mobilitas sosial karena membatasi kesempatan seseorang untuk naik status. Yang dilihat kan penghambat terjadinya mobilitas sosialnya ya, berdasarkan prasangka atau perbedaan perlakuan yang tidak adil karena perbedaan itu tadi. Oke, nomor 14 jawabannya D. Lanjut nomor 15. Untuk menjaga stabilitas harga pangan di dalam negeri, pemerintah Indonesia berusaha memastikan ketersediaan beras nasional tetap aman. Di saat yang sama, PT Dirgantara Indonesia sedang memperkenalkan salah satu pesawat terbarunya kepada negara-negara Asia Tenggara. Dalam sebuah pertemuan bilateral, Indonesia dan Thailand menyepakati kerjasama. Indonesia mendapatkan pasokan beras dari Thailand, sementara Thailand mendapatkan pesawat buatan dari PT Dirgantara Indonesia sebagai bagian nilai tukarnya. Kedua negara melakukan negosiasi panjang untuk menyepakati jumlah beras dan nilai pesawat yang setara. Sehingga bentuk kerjasama yang tergambar dalam situasi tersebut adalah, mungkin adik-adik bisa menjawab. Ayib menjawab B, Hamdad menjawab koalisi. Adit menjawab Do, koalisi. Oke, kita bahas satu persatu ya. Kalau dari joint venture, jadi bentuk kerjasamanya itu dengan cara antara dua perusahaan itu saling bekerja sama untuk membangun usaha baru. Itu yang namanya joint venture. Nah, kalau dari kooptasi itu kerjasama dengan pihak luar untuk meredakan konflik yang terjadi dalam suatu organisasi. Kayak gitu. Itu namanya dari kooptasi. Sedangkan dari kooptasi kalau dibandingkan dengan soal yang terlampir ini, kan tidak sedang mengalami konflik ya. Jadi B bukan jawabannya dan A juga bukan jawabannya. Oke. Sedangkan yang koalisi. Nah, kalau koalisi itu biasanya kerjasama antara dari beberapa pihak dengan tujuan yang sama. Dan biasanya koalisi itu lebih ke ranah politik. Itu kalau koalisi. Nah, sedangkan dari yang C, bargaining itu kerjasama antara dua negara dengan cara menukar barang atau jasa. Seperti itu. Maka jawaban yang benar nomor 15 adalah yang C, bargaining. Seperti itu. Yang dilihat adalah tukar menukar barang dan jasa. Itu yang termasuk bargaining. Oke, berlanjut. Nomor 16. Seorang siswa melakukan penelitian sosial tentang pengaruh penggunaan media sosial terhadap semangat belajar siswa di desa tempat tinggalnya. Sebelum melakukan pengumpulan data, ia membuat dugaan sementara bahwa semakin sering siswa menggunakan media sosial, maka semakin rendah semangat belajarnya. Tahapan metode ilmiah yang dilakukan siswa tersebut adalah
A. Perumusan masalah, B. Pengumpulan data, C. Hipotesis, atau D. Analisa. Izin menjawab, Kak. Ya, Jawabannya C, boleh. hipotesis. Hipotesis. Adit menjawab C. Yang lain? Oke. Jawabannya ini gampang ya. Kalau masih dugaan sementara, ya, itu juga ada di pembelajaran IPA ya. Kalau dugaan sementara itu termasuk metode ilmiah hipotesis. Jadi jawaban nomor 16 yang benar adalah C. Mungkin ada yang ditanyakan, adik-adik? Kalau nggak ada, Ibu lanjut. Nggak ada ya? Oke. Nomor 17. Pak Imam baru saja pindah ke sebuah negara bernama negara X untuk membuka usaha mebel. Saat tinggal di sana, ia memperhatikan beberapa hal menarik tentang kondisi perekonomian negara tersebut. Pertama, ia melihat bahwa warga negara X bebas memiliki barang apapun, termasuk bahan baku dan mesin produksi tanpa batasan dari pemerintah. Kedua, teman-teman pengusahanya mengatakan bahwa tujuan utama kegiatan ekonomi di negara itu adalah mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Ketiga, Pak Imam juga menemukan bahwa persaingan antar produsen berlangsung sangat bebas. Bahkan ada banyak perusahaan baru yang muncul setiap tahun karena siapapun diperbolehkan membuka usaha apapun. Berdasarkan ciri-ciri tersebut, sistem ekonomi yang dianut negara X adalah B, Kak, terpusat. ada yang menjawab B, ada yang menjawab pasar, ada yang menjawab C. Oke. Ada yang lain? C. Oke, kita bahas dulu ya. Nih, kita bahas dari yang terpusat dulu. Kalau sistem ekonomi terpusat itu sistem ekonomi yang pusatnya itu ditangani oleh badan pemerintah. Dan biasanya akhirnya badan pemerintah itu membuat keputusan penting terkait produksi maupun distribusi sampai ke tangan konsumen. Itu yang namanya terpusat. Jadi kalau terpusat itu diingat-ingat ya, kalau terpusat itu pokoknya yang menangani pihak pemerintah. Nah, kalau dari campuran ini sendiri itu biasanya gabungan antara badan pemerintah dengan pihak swasta. Itu biasanya eh, dua sistem kapitalis dan sosialis itu tadi saling melengkapi untuk kegiatan ekonomi. Itu yang namanya sistem ekonomi campuran. Sedangkan dari tradisional itu biasanya sistem ekonominya itu dilakukan oleh masyarakat sendiri dengan menyesuaikan kebiasaan, adat istiadat, seperti itu. Jadi biasanya kalau ada permasalahan dari sistem ekonomi dalam suatu masyarakat itu, maka masyarakat tersebut yang menyelesaikan sendiri. Jadi tidak ada campur tangan dari pemerintah. Jadi jawaban yang benar adalah yang A. Karena ciri-ciri dari negara X itu tadi, setiap orang bebas memiliki barang, termasuk barang modal. Artinya berarti kepemilikan alat produksi ada di tangan masyarakat, bukan pemerintah. Sedangkan nomor 2 itu aktivitas ekonomi ditujukan juga untuk memperoleh laba. Jadi menunjukkan adanya motivasi keuntungan yang menjadi ciri khas dari sistem ekonomi pasar. Dan juga persaingan dilakukan secara bebas. Itu yang termasuk dalam sistem ekonomi pasar kayak gitu. Nah, bedanya kalau dari yang pasar sama tradisional itu tadi, biasanya itu karena pasar itu dengan jumlah modal yang lebih besar, jadi persaingannya tuh semakin lebih kuat. Sedangkan kalau tradisional biasanya tuh kan antar masyarakat itu kan yang dijual itu sama ya rata-rata. Jadi kayak persaingannya tuh tidak terlalu tidak terlalu sekuat dari persaingan ekonomi di pasar. Jadi nomor 17 jawabannya yang A, pasar. Oke, berlanjut nomor 18. Di daerah dekat tempat tinggal Bapak Yahya, banyak terdapat pengumpul sampah berupa botol-botol minuman plastik. Bapak Yahya menampung sampah tersebut di sebuah gudang sederhana yang ia sewa.
lalu menjualnya ke produsen plastik untuk didaurkan ulang. Dalam satu hari, lebih dari 10 orang pemulung menyetorkan botol-botol sampah tersebut. Semakin hari, semakin banyak pemulung yang datang karena Bapak Yahya memberikan harga yang lumayan yang menguntungkan mereka. Maka sikap dan aktivitas Bapak Yahya mencerminkan ciri-ciri wirausaha. Adik mungkin bisa dijawab. Mungkin Adit juga boleh dijawab. Sab sudah menjawab D. D, Kak. D. D. D semua? Adit menjawab Kreatif dan inovatif. D dan D, E. Kak. Oke, kita bahas bareng-bareng ya. Kalau dari Bapak Yahya, itu sendiri kan mengumpulkan sampah berupa botol-botol, kemudian setelah ditampung itu tadi dijual ke produsen untuk didaur ulang. Nah, tetapi dalam satu hari lebih dari 10 orang pemulung menyetorkan botol-botol sampah tersebut. Semakin hari semakin banyak pemulung yang datang karena Bapak Yahya memberikan harga yang lumayan. Nah, ini dijadikan kuncinya ya. Kalian melihat dari Bapak Yahya memberikan harga yang lumayan menguntungkan mereka. Mungkin kalau dari sikap kreatif dan inovatif benar. Itu dilihat dari upaya Bapak Yahya menjualnya ke produsen untuk didaur ulang. Tetapi yang dilihat ketika sikap dan aktivitas Bapak Yahya ketika memberikan harga yang lumayan yang menguntungkan dari pemanfaatan botol-botol tersebut. Maka dilihat dari sikap Bapak Yahya ini termasuk dalam upaya membangun jaringan. Jadi kayak misalnya kita itu menjual suatu makanan gitu ya, terus kemudian ditawarkan dengan harga yang murah terlebih dahulu. Nah itu sebagai upaya seseorang tersebut untuk membangun jaringan. Jadi kayak misalnya kita itu menjual barang tetapi belum menjual secara sendiri. Jadi biasanya dijualkan ke toko yang lain dulu dengan harga yang lebih murah. Nah, itu bisa dijadikan mampu membangun jaringan. Jadi agar bisa memperluas pasar. Seperti itu. Maka jawabannya nomor 18 adalah yang C. Mampu membangun jaringan. Jadi ketika Bapak Yahya mampu menjalin hubungan yang baik dengan para pemulung, ia juga bisa bekerja sama dengan produsen plastik daur ulang. Selain itu, dia juga bisa memperluas jaringan kerja antara pengumpul sampah, kemudian dirinya sebagai penampung, maupun juga pabrik daur ulang. Seperti itu. Oke, jadi nomor 18 jawabannya adalah C, mampu membangun jaringan. Lanjut nomor 19. Nih, di bawah ini adalah beberapa masalah ekonomi. Nomor 1, dari mana diperoleh semua benda barang atau jasa yang dibutuhkan oleh banyak orang. Yang nomor 2, barang dan jasa apa saja yang akan diproduksi dalam jumlah berapa. Nomor 3, bagaimana supaya benda-benda yang telah diproduksi bisa sampai ke tangan konsumen yang membutuhkan. Nomor 4, dengan cara bagaimana proses produksi akan dilakukan. Yang kelima, untuk siapa barang dan jasa tersebut diproduksi. Dari pernyataan di atas yang merupakan masalah pokok ekonomi menurut aliran ekonomi modern adalah B, Kak. B. Adit menjawab B. Yang lain? Aduh, belum. B, Kak. B. B. Mungkin Sabjudas boleh menjawab atau Niza yang lain jawabannya? Nakib? B, Kak. B. Jawaban yang benar dari nomor 19 adalah jawabannya yang C. Karena menurut aliran ekonomi modern itu terdapat 3 masalah pokok ekonomi. Jadi dilihat masalah pokok ekonomi yang penting itu dilihat apa yang akan diproduksi. Karena kalau kita udah tahu apa yang diproduksi, itu kan nanti juga bisa berkaitan dengan jenis dan jumlah barang serta jasa yang akan dihasilkan. Kemudian, terus bagaimana kalau kita sudah mengetahui apa yang akan diproduksi, terus bagaimana cara memproduksinya?
Nah, hal tersebut bisa berkaitan dengan metode atau teknologi maupun sumber daya. Seperti itu. Kemudian, untuk siapa barang dan jasa yang diproduksi. Hal tersebut berkaitan dengan siapa yang akan menerima atau menikmati hasil produksi. Jadi, jawaban yang benar itu adalah C. 2, 4, dan 5. Kalau dari mana semua benda diperoleh yang dibutuhkan banyak orang, ini juga bisa. Tetapi yang paling lebih penting sebagai pokok masalah ekonominya itu kalian memikirkan apa yang akan diproduksi, bagaimana caranya, apakah itu mudah dibuat atau tidak, sehingga juga menyesuaikan dengan modal yang kita punya, kemudian untuk siapa barang tersebut diproduksi. Jadi yang lebih benar adalah nomor 2, 4, dan 5. Jawabannya yang C. Di sini ada yang ditanyakan? Kalau Tidak ada, Kak. Tidak ada. Nomor 20. Ini tadi udah Ibu jelasin ya bedanya pasar bebas, tradisional, campuran, sama terpusat. Mungkin kalian nomor 20 bisa menjawab dengan benar. Hak milik atas alat produksi berada di tangan perorangan atau swasta. Harga barang ditentukan oleh permintaan dan penawaran di pasar. Adanya persaingan bebas, tidak ada campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Modal memegang peranan penting serta terbuka kesempatan bagi individu untuk mengejar keuntungan. Masyarakat yang seperti itu biasanya menganut sistem ekonomi A. Pasar bebas, B. Campuran, C. Tradisional, atau D. Terpusat. C, Kak. Tradisional. Kenapa kok tradisional? Adit boleh menjawab kenapa kok tradisional? D, Kak, D. D atau B? Sabjudas. Aduh, bingung ya. Menurut saya sih D ya, Kak. D. D. Perorangan atau swasta. Yang lain? A. Maigre, mungkin atau Hamdan, boleh dijelaskan kenapa kok jawabannya A? Atau Naila, boleh. Karena tidak ada campur tangan dari pemerintah. Hmm. Oke, nomor 20, jawaban yang benar adalah yang A. Kalau dari ciri-ciri yang disebutkan dalam soal itu menunjukkan hak milik alat produksi di Udah tangan. kuliah. Artinya individu bebas memiliki atau mengelola faktor tersebut. Jadi pasar bebas itu juga milik hak perorangan atau swasta. Jadi tidak ada campur tangan dari pemerintah. Begitu. Terus yang nomor 2, harga ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Jadi menunjukkan mekanisme pasar bekerja tanpa pemerintah. Jadi pemerintah tidak ikut campur tangan dalam penentuan harga permintaan maupun penawaran dalam pasar bebas. Yang ketiga itu persaingannya lebih bebas karena setiap pelaku ekonomi bersaing untuk memperoleh laba. Kemudian juga kesempatan lebih terbuka dalam mengejar keuntungannya menandakan bahwa kebebasan individu dalam berusaha. Mungkin ada yang ditanyakan dari soal ini. Maaf Kak, tadi jawaban nomor 10 apa ya? Ya nanti Ibu balik ke soal nomor 10 ya. Jadi kita bahas nomor selanjutnya terlebih dahulu. Oke? Oke. Oke, bisa dilanjut nomor 21. Dinas Pendidikan Kota Maju ingin membuat rencana pembangunan sekolah baru karena jumlah penduduk di wilayah tersebut meningkat setiap tahun. Sebelum mengambil keputusan, mereka mengumpulkan berbagai informasi seperti jumlah anak usia sekolah, jumlah ruang kelas yang sudah ada, tingkat pertumbuhan penduduk, serta kebutuhan guru untuk 5 tahun mendatang.
Setelah data tersebut dianalisis, barulah mereka bisa menilai apakah rencana pembangunan sekolah baru sudah sesuai kebutuhan atau harus diubah. Tanpa informasi yang akurat tersebut, proses perencanaan tidak dapat berjalan dengan baik. Berdasarkan cerita tersebut, syarat utama agar perencanaan dapat berhasil adalah A. Tujuan, B. Data statistik, C. B, Badan, Kak. B. D. Mobilisasi sumber. B. Kak, B. B. B, Baik. Kak. Data statistik. D, Baik. Ya, Kak. Kak. Data statistik. D. Kenapa menjawab D? Migraine. Adit menjawab D. Kenapa D, Adit? Eh, Oke, kita bahas dulu ya. Soal nomor 21. Kalau dilihat syarat utama agar perencanaan tersebut dapat berhasil. Nah, itu kita lihat dulu. Sebelum mengambil keputusan, dilihat kata-katanya. Mereka mengumpulkan berbagai informasi, seperti jumlah anak usia sekolah, jumlah ruang kelas yang ada, tingkat pertumbuhan penduduk, serta kebutuhan guru untuk 5 tahun mendatang. Tanpa informasi yang akurat, proses perencanaan tidak dapat berjalan dengan baik. Kalau membutuhkan informasi yang akurat, perlunya data. Jadi, jawaban yang benar nomor 21 adalah B, data statistik. Oke. Kalau mobilisasi sumber daya itu bukan ya, karena yang dilihat dalam soalnya syarat utama perencanaan agar dapat berhasil. Dilihat dari soalnya menjelaskan jumlah secara data, basic data. Jadi yang lebih benar adalah B, data statistik. Oke, berlanjut nomor 22. Perhatikan pernyataan berikut. Yang pertama, mempercepat restrukturisasi kebijakan fiskal dan moneter. Yang kedua, mempercepat restrukturisasi perbankan dan perusahaan, memulihkan kembali kepercayaan pasar melalui penurunan harga bahan, memulihkan kembali kepercayaan pasar melalui transparansi kebijakan. Yang kelima, menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong kegiatan ekonomi. Langkah-langkah pemulihan ekonomi dalam program pembangunan nasional atau Propenas yang benar ditujukan oleh nomor kira-kira D. berapa? Yang benar? B, Kak. B. Kenapa menjawab B? Said menjawab D. Hamdan menjawab B. Kenapa menjawab B, Hamdan? Adit menjawab D atau B? D. D. Oke. Jadi nomor 22 yang D. benar jawabannya yang D. yaitu 2, 4, dan 5. Karena kalau kita lihat dari pernyataan 2 tentang restrukturisasi perbankan dan perusahaan, itu penting untuk mengatasi masalah sektor keuangan maupun dalam dunia usaha. Kemudian dari pernyataan nomor 4, itu memulihkan kepercayaan pasar melalui transparansi kebijakan. Jadi pentingnya dalam pemulihan ekonomi itu mengembalikan kepercayaan masyarakat sendiri sebagai pelaku ekonomi. Itu penting. Jadi nomor 2 dan 4 itu sangat penting. Kemudian pernyataan yang nomor 5, menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong kegiatan ekonomi sebagai tujuan langsung dari pemulihan. Itu. Maka jawaban yang benar nomor 22 adalah 2, 4, dan 5. Oke. Lanjut nomor 23.
Pemerintah Provinsi Sejahtera ingin mengetahui apakah pembangunan ekonomi di wilayahnya sudah berhasil. Namun mereka tidak ingin hanya menilai dari uang atau angka-angka pendapatan, karena mereka menyadari bahwa keberhasilan pembangunan juga harus dilihat dari kualitas hidup masyarakat. Karena itu, tim peneliti mulai mengumpulkan berbagai informasi, seperti tingkat pendidikan masyarakat, angka harapan hidup, kualitas pelayanan kesehatan, angka kematian, tingkat partisipasi sekolah, dan kondisi perumahan warga. Dari data tersebut, mereka menilai apakah hidup masyarakat menjadi lebih baik atau tidak. Sehingga dari cara penilaian tersebut, indikator keberhasilan pembangunan ekonomi yang digunakan adalah Sabjudas menjawab B atau C, Sabjudas? C, Hamdan? Kak. D. Sabjudas menjawab C, Hamdan menjawab D. Said menjawab C. D, Kak. Adit menjawab B. D. D. Oke. Oke, nomor 23, jawaban yang benar adalah yang D. indikator sosial dan indeks kualitas hidup. Karena dalam keberhasilan pembangunan ekonomi itu bisa diukur secara moneter maupun non-moneter. Kalau moneternya itu diukur dari peningkatan pendapatannya, seperti PNB maupun pertumbuhan ekonomi. Sedangkan kalau dari non-moneter itu bisa dilihat dari aspek sosialnya, bagaimana kualitas hidup manusia, seperti pendidikan, kesehatan, angka harapan hidup, pemerataan kesempatan maupun kesejahteraan masyarakat. Itu. Jadi, berdasarkan cara penilaian tersebut, indikator keberhasilan pembangunan ekonomi yang paling digunakan itu secara moneter dan non-moneter adalah yang DOW, indikator sosial dan indeks kualitas hidup. Sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, Ibu lanjut. Oke. Nomor 24. Salah satu bukti adanya kesinambungan dalam aspek geografi dan teknologi antara masa praaksara dan masa kerajaan Hindu-Buddha atau Islam adalah A. Penemuan artefak logam yang menunjukkan keterampilan metalurgi sejak masa awal. B. Pemanfaatan sumber daya alam laut dan kemampuan navigasi melalui penggunaan perahu bercadik. Yang C. Ketergantungan ekonomi masyarakat pada komoditas hasil pertanian padi sawah. Atau D. Penggunaan bahasa Austronesia yang menjadi dasar bagi bahasa-bahasa di Nusantara. Kira-kira jawabannya yang mana? Do, Kak. D, D. Kenapa kok Do, Adit? Dilihat dulu dari soalnya dalam aspek geografi dan teknologi pada masa praksara dan masa kerajaan. Diubah, Kak. Jawabanku jadinya B. B. Nakib, beneran jawab D? Oke, nomor 24 yang benar kalau dalam aspek geografi dan teknologi itu jawabannya yang A, Kak. B ya. B. Kenapa tadi jawab A? Nakib, kenapa jawab A? Kalau dilihat dari aspek geografi dan teknologi, itu kemampuan berlayar sangat penting. Sejak masa praaksara, itu masyarakat sudah mulai menguasai teknologi perahu bercadik dan navigasi dalam teknologi maritim, yang kemudian menjadi fondasi bagi kejayaan kerajaan maritim seperti Sriwijaya maupun Kesultanan Pesisir. Jadi nomor 4 jawaban yang benar itu adalah B. Sumber daya alam laut dan kemampuan navigasi melalui penggunaan perahu bercadik. Oke, bisa dilanjut nomor 25. Nih.
Masyarakat Nusantara pada masa praaksara hidup dalam masyarakat yang masih bersifat subsisten. Artinya mereka hidup dengan cara A. Membangun kerajaan-kerajaan besar. B. Mengembangkan pertanian modern teknologi. C. Menciptakan perdagangan global sistem. Atau D. Bergantung pada produksi untuk konsumsi sendiri. Hamdan jawab A. Kenapa A? Hamdan. C, Kak. C. Adit jawab C. Kenapa kok C? Said menjawab Do. Bergantung pada produksi untuk konsumsi sendiri. Tuh, Kak. Menjawab Do. Niza menjawab A. Oke, kita bahas terlebih dahulu ya. Masyarakat Nusantara pada masa praaksara hidup dalam masyarakat yang masih bersifat subsisten. Artinya mereka hidup dengan cara, kalau dilihat dari masa praaksara itu kan mereka kan hidupnya nomaden. Ada yang tahu kan nomaden hidupnya berpindah-pindah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, terutama pada soal makanan. Maka yang bersifat lebih subsisten itu mereka hidup dengan cara apa? Bergantung pada produksi untuk konsumsi sendiri. Jadi nomor 25 jawaban yang benar adalah D. Karena masyarakat yang hidup secara subsisten itu masyarakat yang memiliki sistem ekonomi di mana kegiatan produksi atau menghasilkan makanan ditujukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri dalam suatu komunitas itu sendiri. Seperti itu. Kalau menciptakan perdagangan global system itu masa praaksara masih belum mengenal ya, karena mereka tujuannya kan hanya untuk berkelompok dan mencari makanan untuk memenuhi kebutuhannya, serta mereka hidupnya nomaden berpindah-pindah. Jadi yang sekiranya biasanya itu masyarakat praaksara itu tinggalnya tuh kebanyakannya di daerah goa-goa atau biasanya dekat pantai seperti itu. Ya tujuannya untuk hanya mencari makanan. Jadi mereka bergantung pada produksi untuk konsumsi sendiri. Maka nomor 25 jawabannya yang D. Seperti itu. Oke, berlanjut nomor 26. Kerajaan Sriwijaya dapat mencapai puncak kejayaan dan menjadi pusat pendidikan agama Buddha serta pusat perdagangan internasional karena lokasi geografisnya yang sangat strategis. Maka faktor utama yang mendukung peran Sriwijaya sebagai state emporium adalah A. Posisinya yang jauh dari pengaruh kerajaan agraris di Jawa. B. Kekuatan militer daratnya yang dominan di wilayah Semenanjung Malaya. C. Kemampuannya menguasai jalur pelayaran dan perdagangan internasional di Selat Malaka. Atau D. Adanya hasil rempah-rempah yang melimpah dari pedalaman Sumatera. Hamdan menjawab C. Yang lain? Said menjawab A. Adit menjawab D. Oke. Langsung dibahas ya. Untuk nomor 26, jawaban yang benar adalah yang C. Kemampuannya menguasai jalur pelayaran dan perdagangan internasional di Selat Malaka. Jadi pada saat itu memang Sriwijaya itu sudah menguasai Selat Malaka. Yang di mana Selat Malaka itu merupakan jalur laut terpendek dan tersibuk antara India, Arab, dan Tiongkok. Jadi waktu itu Sriwijaya itu lebih sering bekerja sama dengan kaum Tiongkok untuk perdagangan sebagai jalur perdagangan internasional. Sehingga penguasaan ini memungkinkan Sriwijaya bisa menarik pajak kalau misalnya orang-orang Tiongkok itu mau berdagang, maupun orang India maupun orang Arab, seperti itu. Jadi jawaban nomor 26 yang benar adalah C. Kemampuannya menguasai jalur pelayaran dan perdagangan internasional di Selat Malaka. Oke, berlanjut nomor 27. Kemunduran dan keruntuhan Majapahit pada akhir abad 15 hingga awal abad 16 tidak disebabkan oleh faktor tunggal, melainkan oleh berbagai faktor. Faktor eksternal yang paling memengaruhi melemahnya perekonomian Majapahit pada periode tersebut adalah A. Meletus Paregreg yang menghabiskan banyak sumber daya. B. Pergeseran jalur perdagangan internasional akibat jatuhnya Malaka ke tangan Portugis. C. Munculnya kerajaan Islam di pesisir utara Jawa
yang menjadi pesaing dagang Majapahit, atau D, adanya krisis suksesif kepemimpinan setelah wafatnya Raja Hayam Wuruk. Tadi siapa yang jawab A? Sabjudas. Oke, Hamdan menjawab B. Yang lain? Mungkin Nakib bisa menjawab. Said menjawab D. Andi jawab C. Oke, kita bahas ya. Nomor 27. Kita harus lebih teliti ya, lihat soalnya. Faktor eksternal yang paling mempengaruhi melemahnya perekonomian Majapahit pada periode tersebut adalah, kalau dari A itu meletusnya perang Parekrek. Jadi perang Parekrek itu perang antar persaudaraan dalam kerajaan Majapahit yang menghabiskan sumber daya. Kemudian pergeseran jalur perdagangan internasional akibat jatuhnya Malaka ke tangan Portugis. Ini bukan ya. Jawaban yang paling tepat adalah yang C. Munculnya kerajaan Islam di pesisir utara Jawa yang menjadi pesaing dagang Majapahit. Karena bangkitnya kerajaan Islam itu seperti Demak, itu membuat perdagangan bergeser ke pesisir utara Jawa. Selain itu, mereka bisa menguasai jaringan perdagangan internasional yang sebelumnya dikuasai oleh Majapahit, yang akibatnya perekonomian Majapahit itu menurun drastis. Sehingga Majapahit yang berbasis agraris itu tidak bisa menguasai jalur laut atau jalur maritim. Jadi Majapahit itu lebih basicnya ke agraris, kalau dari Sriwijaya itu lebih basicnya ke daerah maritim. Jadi nomor 27 yang benar adalah yang C, munculnya kerajaan-kerajaan Islam di pesisir utara Jawa yang menjadi pesaing dagang Majapahit. Sehingga pada akhirnya ketika Majapahit itu sudah mulai runtuh, nah itu banyak pengikutnya dari Majapahit itu yang juga terpengaruh agama Islam. Jadi banyak yang ikut agama Islam juga. Sehingga kerajaan Majapahit semakin mundur, mengalami kemunduran. Jadi nomor 27 jawabannya yang C. Nomor 28. Peran Cirebon dalam sejarah Indonesia menjadi lebih penting ketika A. Masuknya Islam dan masyarakat pedagang pribumi mengadopsi agama tersebut. B. Masa Hindu di mana Cirebon memiliki peranan yang kurang signifikan. C. Cirebon dilanda keresahan berkelanjutan pada abad 18 hingga 19. D. Bangunan Gua Sunyaragi mulai dirintis pembangunannya pada tahun 1703. Mungkin bisa dijawab dari adik-adik. Adit menjawab A. Oke, yang lain? Hamdan A. Oke. Said menjawab A. Oke. Nomor 28. Peran Cirebon dalam sejarah Indonesia menjadi lebih penting ketika jawaban yang benar adalah A. Benar. Masuknya Islam dan masyarakat pedagang pribumi mengadopsi agama tersebut. Karena pada saat itu peran Cirebon dalam sejarah Indonesia mencapai puncak signifikan, di mana ketika wilayah ini bertransformasi menjadi penyebaran Islam. Apalagi pada saat itu juga dalam kerajaan Cirebon itu tadi, sebelum Islam masuk, Cirebon hanyalah pelabuhan kecil yang berada di bawah pengaruh kerajaan Sunda atau kerajaan Pajajaran, di mana peranannya kurang menonjol, sehingga secara politik maupun budaya tingkat nasional. Yang pada akhirnya, kalau dari Cirebon dilanda keresahan berkelanjutan pada abad 18 hingga 19, itu masa kemunduran bagi Cirebon. Karena Kesultanan Cirebon itu terpecah menjadi 4 keraton yang berada di bawah kendali penuh VOC. Itu. Kalau yang dari D, bangunan Gua Sunyaragi itu mulai dirintis pembangunannya pada tahun 1703, di mana pembangunan Gua Sunyaragi terjadi pada abad ke-18. Oke, bukan tahun 1703. Jadi nomor 28 yang benar jawabannya adalah yang A. Maksudnya Islam dan masyarakat pedagang pribumi mengadopsi agama tersebut. Oke, nomor 29. Motif utama Gold Glory Gospel yang mendorong bangsa Eropa, Portugis, dan Spanyol mencapai Nusantara pada abad ke-16 secara signifikan mengubah kondisi ekonomi dan politik di Asia Tenggara. Dampak langsung dari ekspansi yang terasa di wilayah Nusantara adalah
A. Terbentuknya aliansi militer yang kuat antara kerajaan Islam untuk melawan Eropa. Atau B. Terputusnya rantai perdagangan rempah-rempah antara Eropa dan Timur Tengah. C. Penerapan sistem monopoli perdagangan yang memaksa para pedagang lokal bergantung pada Eropa. Atau D. Berakhirnya sistem kerajaan tradisional dan dimulainya periode kolonialisme secara serentak. Hamdan menjawab C, Adit menjawab C, Nakib menjawab C. Oke. Oke, jawabannya C semua ya. Jadi nomor 29, jawaban yang benar adalah yang C. Nah, jadi dampak ekonomi yang paling langsung dari kedatangan awal bangsa Eropa adalah upaya mereka untuk melakukan monopoli, di mana paksaan membeli dan menjual dengan harga yang mereka tentukan, yang merusak sistem perdagangan bebas yang sudah ada. Betul. Nomor 29 jawabannya C. Oke, berlanjut untuk soal terakhir. Di bawah ini yang tidak termasuk dalam sistem tanam paksa adalah A. Penduduk yang tidak memiliki tanah harus melakukan kerja wajib selama 1/5 tahun atau 66 hari dan mendapatkan upah. B. Kegagalan panen tanaman wajib bukan kesalahan penduduk, melainkan menjadi tanggung jawab pemerintah Belanda. Atau C. Waktu yang digunakan untuk pengerjaan tanaman wajib tidak melebihi waktu untuk menanam padi. Atau D. Tanah yang digunakan untuk tanaman wajib tetap dikenakan pajak. Kira-kira jawabannya yang mana nih? Nomor 30. Said menjawab D, Adit menjawab B, Hamdan menjawab D. B, Nizam menjawab C. Nakib menjawab B. Oke, langsung kita bahas ya nomor 30. Jadi di bawah ini yang tidak termasuk dalam sistem tanam paksa adalah jawabannya yang B. Kegagalan panen tanaman wajib bukan kesalahan penduduk, melainkan menjadi tanggung jawab pemerintah Belanda. Ini salah ya, karena bagaimanapun juga dalam sistem tanam paksa ketika terjadi kegagalan panen tanaman wajib, itu tetap yang disalahkan adalah penduduk. Jadi penduduk yang harus juga menyelesaikan kegagalan panen tersebut. Makanya penduduk itu waktu itu juga terkena penyakit malaria, bahkan panennya itu juga sering terkena hama seperti itu. Jadi nomor 30 jawabannya yang benar adalah yang B. Pilihan B tidak sesuai dengan sistem tanam paksa karena dalam kenyataannya petani itu harus menanggung seluruh kerugian akibat gagal panen, bukan pemerintah kolonial sendiri. Tuh. Nah, kalau dilihat dari pilihan yang A, itu penduduk tanpa tanah wajib bekerja selama 66 hari. Itu memang benar dan dijanjikan upah. Untuk yang C, itu waktu mengurus tanaman wajib tidak boleh melebihi waktu menanam padi. Itu juga benar. Dan D, tanah-tanah tanaman wajib tetap dikenakan pajak. Bahkan hasil panennya itu sering dianggap sebagai pembayaran pajak. Seperti itu. Dan biasanya kalau dalam sistem tanam paksa, itu ada bedanya juga dengan waktu sistem VOC, di mana kalau misalnya ketika pemerintah Belanda itu sudah menyuruh bangsa Indonesia itu untuk menanam rempah-rempah ya, kemudian ketika hasilnya itu sudah ada, hasil panennya rempah-rempah itu kan nanti hasil rempah-rempahnya kan diangkut ya, diangkut ke Belanda, jadi tentunya dibawa ke kapal milik Belanda. Nah, sebelum dibawa ke kapal milik Belanda itu biasanya ditimbang terlebih dahulu agar tidak berlebihan tidak berlebihan muatan dalam kapalnya nanti. Sehingga ketika nanti setelah ditimbang kemudian ada yang berlebih, biasanya kan nanti ada sisanya. Nah, kalau udah ada sisanya dari rempah-rempah yang berlebih itu tadi, kalau zaman VOC itu langsung dibakar. Nah, langsung dibakar itu yang dinamakan ekstirpasi. Tapi kalau zaman sistem tanam paksa, itu sisa-sisa dari hasil ditimbang itu tadi ketika bermuatan berlebihan, itu biasanya sisa-sisanya dari rempah-rempah itu tadi diberikan kepada masyarakat pribumi seperti itu. Itu yang sedikit membedakan antara VOC dengan sistem tanam paksa. Mungkin ada yang ditanyakan dari adik-adik. Jadi jawabannya yang B ya, nomor 30. Oke. Akhirnya sudah selesai untuk pembinaan online hari ini.
Terima kasih untuk adik-adik. Barangkali dari 30 pertanyaan tadi mungkin ada yang ditanyakan dari adik-adik. Oke. Mungkin ada yang ditanyakan atau di luar 30 soal ini mungkin ada adik-adik itu kayak kendala kira-kira menanyakan juknisnya, kira-kira nanti besok Olimpiade IPS-nya seperti apa? Mungkin adik-adik boleh bertanya. Oke, silakan. Sambil itu saya, ya, tadi ada adik yang ingin lihat soal nomor 10. Ini untuk soal nomor 10. Barangkali ada yang masih belum jelas. Ini. Kak, apakah semua soalnya sepenuhnya termasuk materi dalam Olimpiade? Iya, semua soalnya termasuk dalam Olimpiade. Betul. Udah ada tadi ada interaksi sosial, kemudian tentang kesejarahan juga ada. Itu sama, ini juga disesuaikan dengan kisi-kisi soalnya. Besok di sana olimnya sampai jam berapa? Ini sudah nomor 10? Kalau sudah berlanjut nomor 21. Ini nomor 21. Enggak, ingin lihat soal nomor 21. Sudah? Sudah, oke. Sama-sama. Oke, adik-adik kalau tidak ada yang ditanyakan lagi bisa langsung keluar ya. Boleh dipersilakan untuk out. Ustazah Wahyu nggak mau buka HP. Untuk anak-anak, terima kasih sudah mengikuti pembinaan pada pagi hari ini. Sudah boleh meninggalkan Zoom ya. Sadar ini boleh langsung dieksekusi. Ya. Ustazah Eka, IPS gimana kabarnya? Loh, kok belum ada pendampingnya Ustazah Enda siapa? Ustazah Cahya, Ustaz. Ustazah Oh Cahaya. ini, oh ya ini. Udah Ustazah Enda sudah di lokasi. Zia, Ustazah Zia ini gak mau on cam. Ustazah On cam Zia dulu. bisa dinyalakan? Wes lift, arek wes metu. Lo kayak apa Oh, sih? belum dapat fotonya saya Ustazah Zia. Ustazah Zia ayo Ustazah Zia. Gak usah gini aja lu.
Assalamualaikum Ustazah. Halo Pak. Waalaikumsalam. Pak Riko sabar sebentar nggih, kita foto bersama dulu nggih. Enggak apa-apa. Oke, sudah tinggal satu saat ini. Clarissa Saya Haura, enggak pakai habis itu kita bisa foto bersama. enggak pakai kopi ya. Saya pakai kopi aja dulu. Oh, enggak apa-apa Pak Riko. Mau dia Oh, orang sama Inggris Pak Riko. Ustadz Yuda juga enggak pakai. Ustadz Yuda orang Inggris, Pak. Oh iya sama. Oke, sudah. Kita persiapan foto bersama saat ini. Dihitung, Mas. Ikut gak? Ayo, 1, 2, 3. Tunggu. Oke. C. Tangan kiri ya kemarin. Tangan kiri. Tangan kiri, J, Smart. Zazia tangannya. Gede jempol saya. Gar. 1, 2, 3. Kakaknya on-cam. 2, 3. Oke, sip. Oke, terima kasih satu Ustazah. Terima kasih Pak Riko sudah meluangkan Sama-sama. waktunya. Terima Sama-sama. kasih. Boleh meninggalkan Zoom. Terima kasih.